Ya, COVID-19 membuat riset dan inovasi Indonesia bangkit. Pemerintah Indonesia merangkul sejumlah pihak untuk bahu-membahu menciptakan produk inovasi yang dapat menuntaskan pandemi ini. Oleh sebab itu, Kemenristek BRIN membentuk konsorsium riset dan inovasi COVID-19 sebagai respons terhadap penanggulangan virus corona yang penularannya sangat cepat dan luas. Lalu bagaimana perkembangan riset dan inovasi untuk mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air? Insight kali ini akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-112, Presiden Joko Widodo meluncurkan 9 produk utama dari 57 produk hasil penelitian dan inovasi percepatan penanganan COVID-19. Dalam peluncuran produk-produk ini, Presiden Jokowi bangga terhadap inovasi yang sesuai dengan kebutuhan di saat pandemi. Saat ini dunia sedang beradu cepat dalam menangani wabah COVID-19. Dan kita harus menjawabnya dengan inovasi dan karya-karya nyata yang konkret. Dan ini adalah momentum baru. Ini adalah momentum baru bagi kebangkitan bangsa. Ini adalah momentum baru kebangkitan bidang sains dan teknologi kita, dan khususnya di bidang kesehatan. Produk-produk kesehatan yang diluncurkan Presiden antara lain PCR Test Kit, Rapid Test Kit, Emergency Ventilator, Laboratorium Bergerak Biosafety Level 2, Produk Imunomodulator, Plasma Convalescence, Robot yang membantu tenaga medis, Purifying Respirator, dan Artificial Intelligence untuk mendeteksi COVID-19. Keseluruhan produk ini merupakan karya anak bangsa yang tergabung dalam Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 yang dibentuk dan didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sejak pandemi COVID-19 merebak, terutama di awal Maret, kami segera membentuk konsorsium yang beranggotakan perguruan tinggi, lembaga penelitian, BUMN, swasta, dan rumah sakit. Dari konsorsium tersebut, kami mencoba merespons, tentunya dalam jangka pendek, apa saja yang menjadi kebutuhan mendesak dalam penanganan COVID-19 ini. Semua anggota konsorsium ini diarahkan untuk membantu mencegah, mendeteksi, dan merespons secara cepat dalam penanggulangan COVID-19 melalui riset dan inovasi. Menristek, Kepala BRIN berharap dengan sinergi dari semua lembaga penelitian dan inovasi ini, penanggulangan wabah virus corona akan segera teratasi. Ya, ketika COVID-19 mulai merebak di Indonesia pada awal bulan Maret lalu, Kemenristek BRIN segera membentuk konsorsium riset dan inovasi COVID-19. Konsorsium ini terdiri dari berbagai lembaga riset pemerintah, perguruan tinggi, swasta, hingga industri. Nah, saat ini sudah banyak produk inovasi yang berhasil dikembangkan. Nah, apa saja produk-produk inovasi tersebut? Saya akan membahasnya langsung bersama Menristek dan Kepala BRIN, yaitu Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Bambang Brojonegoro. Gimana, sehat Pak Bambang? Alhamdulillah sehat. Iya, penting menjaga kesehatan ya. Kalau kita sekarang ini, Pak Bambang, ini bagian dari new normal. Jadi kita melakukan interview lewat Zoom ya. Social distancing yang paling penting dilakukan. Nah, kalau kita lihat dengan adanya COVID-19 ini, saya lihat tuh peran riset dan teknologi ini semakin penting di Indonesia. Karena kita berurusan dengan hal-hal yang membutuhkan riset, membutuhkan berbagai kajian ilmiah. Dan di sini Pak Bambang sebagai Menteri Riset dan Teknologi dan juga sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional setelah beberapa bulan yang lalu membentuk konsorsium riset dan inovasi yang fokusnya untuk menanggulangi COVID-19. Pak Bambang mungkin bisa cerita sedikit latar belakangnya, visi misi, tujuannya apa mengenai konsorsium ini? Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi begitu COVID merebak dan secara ofisial awal Maret ada pasien yang dikategorikan 01 dan 02 itu, maka
kami di komunitas riset, khususnya di Kemenristek BRIN, berinisiatif untuk membentuk konsorsium. Ya. Nah, konsorsium itu seperti disampaikan Mbak Desi tadi, beranggotakan semua pihak yang memang punya interest atau fokus pada riset dan inovasi, terutama di bidang ilmu kesehatan yang terkait COVID-19. Sehingga dominasi anggotanya memang datang dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, ditambah ada yang dari perusahaan swasta, BUMN, asosiasi profesi, perkumpulan dokter misalkan, dan juga rumah sakit. Nah, ide kenapa konsorsium itu dibentuk sebenarnya ada dua motivasi utama. Pertama, COVID-19 ini adalah jenis virus yang relatif baru, belum terlalu dikenal. Sehingga ketika kita berupaya mencari obat atau vaksin, maka memang diperlukan penelitian yang sangat mendalam ya, dan intensif, karena bagaimanapun kita berkejaran dengan waktu. Sehingga satu bagian dari konsorsium itu fokus kepada penelitian yang terkait vaksin dan obat yang memang istilahnya belum ada di dunia ini. Ya, jadi memang sifatnya benar-benar eksploratif dan berupaya mendapatkan sesuatu yang baru yang bisa mengatasi ya penyebaran dari wabah COVID itu sendiri. Yeah. Yang kedua adalah sayangnya Indonesia selama ini ya sampai kita menyadari adanya pandemi global ini sangat tergantung kepada baik import alat kesehatan maupun import bahan baku obat. Nah, ketika terjadi pandemi global, maka Mbak Desi bisa bayangkan semua negara itu mempunyai kebutuhan yang sama. Misalnya, semua negara butuh ventilator karena penyakit COVID ini menyerang paru-paru dan mengganggu pernafasan, sehingga diperlukan pernafasan tambahan atau support untuk pernafasan melalui ventilator. Kemudian, karena nature dari penyakit COVID ini membutuhkan pengujian, baik yang sifatnya pengujian cepat maupun pengujian swab test atau PCR test, maka otomatis dibutuhkan juga test kit yang jumlahnya sangat besar. Apalagi kita bicara Indonesia yang penduduknya memang besar. Dan kebetulan pada saat COVID itu merebak, semua alat yang saya sebutkan tadi harus diimpor 100%. Dan ini menimbulkan tentunya kerawanan untuk kepastian pasokan di dalam negeri untuk alat-alat tersebut. Sehingga sebagian dari anggota konsorsium fokus bagaimana caranya kita bisa melakukan substitusi impor terhadap beberapa alkes dan juga bahan baku obat. Kalau bahan baku obat fokusnya memang kita berupaya memberdayakan sumber biodiversity kita, herbal, yang kita harapkan bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap COVID-19. Jadi dengan dua motivasi utama itu, tim bergerak dan pada 20 Mei kemarin, Presiden sudah melaunching 57 produk, ya, tahap pertama dari hasil yang dilakukan oleh tim. Jadi bisa dibayangkan hanya dalam waktu 2 bulan, sudah begitu banyak hasil riset dan inovasi yang sudah bisa dipergunakan oleh masyarakat. Iya, menarik nih Pak Bambang, karena ini urgen sekali ya, dan kalau kita lihat juga kalau kita bisa mengembangkan semua kebutuhan ini dalam negeri, pasti dari segi harga dan juga aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia akan jauh lebih mudah. Nah, mengenai konsorsium ini, saya lihat ini juga merupakan suatu kolaborasi yang unik dan yang baru. Ya, nah ini bagaimana dari segi lembaganya? Apakah ini langsung di bawah BRIN itu sendiri? Tadi disebut kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi, industri, dan lembaga-lembaga riset lainnya. Persisnya berapa orang ini semua dan berapa lembaga yang terlibat, Pak Bambang? Ya, tentunya pertama yang ingin kami sampaikan adalah mandat dari Kemenristek BRIN ini salah satunya untuk mendorong lebih aktifnya dan lebih produktifnya inovasi yang dihasilkan oleh putra-putri bangsa Indonesia. Nah, untuk bisa ke sana, tentunya ada satu permasalahan yang selama ini dirasakan oleh komunitas peneliti dan praekayasa di Indonesia, yaitu adanya gap yang cukup besar antara hulunya, yaitu dunia penelitian, ya, dengan hilirnya, yaitu ujungnya ya, yaitu di private sector atau di dunia industri. Nah, terjadinya gap ini karena kurangnya fasilitasi dari pemerintah
untuk bisa mendekatkan kedua pihak ini. Ya. Karena kami menyadari, terutama ketika mulai bergabung di kementerian ini, gap ini memang real di lapangan. Peneliti ingin melakukan penelitian, ingin mengembangkan sesuatu berdasarkan apa yang mereka pikirkan Ya. itu memang cocok atau yang memang merupakan keahlian mereka. Di sisi lain, industri melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, ketika mereka berdua ketemu tanpa ada fasilitasi yang baik, maka yang terjadi adalah pihak industri enggan menggunakan hasil penelitian karena dianggap kurang applicable untuk kebutuhan di pasar. Peneliti menganggap industri membutuhkan sesuatu yang tidak mereka kembangkan. Ya. Nah, karena gap ini terjadi, maka harus ada pemerintah di tengahnya. Ya. Ini yang kita sebut sebagai triple helix. Jadi sisi peneliti, sisi industri, dan pemerintah di tengahnya. Pemerintah melakukan apa? Satu adalah fasilitasi. Fasilitasi bagaimana caranya supaya yang industri lebih memahami yang penelitian lebih memahami yang industri. Baik. Sehingga matchmaking-nya ini bisa menjadi lebih lancar. Iya. Ya, sehingga Link and match-nya ini industri jalan ya Pak Bambang. bisa bicara dengan lancar kepada peneliti, saya butuh ini loh, tolong Anda kembangkan ini. Iya, Nah, baik. Pak Bambang, kita yang- break sebentar ya, tapi ini Oke. masih panjang perjalanan interview kita, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, Insight with Desi Anwar masih bersama Menristek dan Kepala BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Bambang Brojonegoro. Kita berbicara mengenai konsorsium riset dan inovasi COVID-19 yang saat ini dikembangkan di Indonesia untuk memenuhi berbagai kebutuhan ya yang berkaitan dengan COVID-19. Nah, ini menarik sekali Pak Bambang karena selama ini mungkin antara riset ya dengan fokus mereka dan kebutuhan industri itu kurang ada link and match-nya. Nah, ini sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk menjadi fasilitator ya, untuk menyatukan kebutuhan di pasar, tapi juga kebutuhan dan keahlian yang bisa dilakukan oleh para riset. Nah, ini pastikan selama ini ada semacam ego sektoral juga ya, apalagi di antara lembaga riset itu sendiri, Pak Bambang. Pembagian tugas, karena kita lihat di sini kan ada aspek pencegahannya, ada aspek untuk mencari vaksin, penyembuhan, obat-obatan dan lain sebagainya. Pembagian tugasnya itu bagaimana Pak Bambang? Siapa yang tanggung jawab terhadap apa dan untuk menghasilkan produk-produk seperti apa? baik, jadi yang kita lihat begini, ketika sebetulnya COVID merebak, banyak institusi, baik perguruan tinggi maupun lembaga penelitian sebenarnya mulai punya inisiatif. Apa yang mereka bisa kontribusikan dalam konteks penanganan COVID. Jadi ada usulan atau inisiatif yang basisnya bottom up, berasal dari institusi-institusi tadi, yang biasanya berdasarkan keahlian yang dimiliki atau spesialisasi yang dimiliki. Sehingga ada yang langsung fokus ingin ke pengembangan vaksin, ada yang ingin fokus ke pengembangan obat, ada yang lebih fokus ke ventilator. Nah, ketika ada bottom up inisiatif itu, kemudian kita coba selaraskan dengan yang menjadi kebutuhan real di lapangan, ya, yang utamanya berasal baik dari gugus tugas maupun Kementerian Kesehatan. Dengan mematchingkan dari yang top down dengan bottom up ini, maka kemudian disusunlah beberapa tim yang fokus untuk menghasilkan suatu output tertentu. Nah, yang menariknya di sini adalah yang tadi disebutkan oleh Mbak Desi, kita bisa menghilangkan misalkan untuk bidang studi, ego antara bidang studi. Ya, kalau biasanya masyarakat di universitas itu sering kadang-kadang mengagungkan fakultasnya dibandingkan fakultas lain. Tetapi kita bicara COVID ini, mau nggak mau ini bukan hanya ranahnya fakultas kedokteran atau fakultas terkait ilmu kesehatan. Ketika kita bicara ventilator, mau tidak mau misalnya peran fakultas teknik, ini akan menjadi sangat besar karena otomatis membuat ventilatornya itu adalah keahliannya fakultas teknik, insinyur. Tetapi ventilator seperti apa yang dibutuhkan, kualifikasinya, standarnya, itu datang dari pihak yang mengetahui mengenai kesehatan. Jadi dua pihak ini harus bekerja sama agar ventilator yang dihasilkan
ventilator yang reliable dan ventilator yang cocok untuk kebutuhan pasien COVID-19. Nah, itu terkait dengan ventilator misalkan. Nah, untuk yang lain, tentunya ego juga kita bisa pecahkan antar universitas. Sering terjadi persaingan antar universitas sehingga kadang-kadang mereka berdua, dua universitas menghasilkan dua produk yang sebenarnya sama, tetapi tidak optimal. Nah, dengan ada kerjasama, maka mereka bisa menghasilkan satu produk, tapi yang lebih optimal. Ya, jadi ini cara kita untuk mendorong kerjasama ini sehingga untuk setiap bidang, setiap output, kita upayakan pihak-pihak yang memang mempunyai kompetensi yang paling baik di bidang tersebut, sehingga tidak ada nanti persaingan yang tidak perlu. Ya. Dalam konteks COVID ini kita tidak membutuhkan siapa yang menjadi juara, yang kita butuhkan adalah kolaborasi supaya penanganan COVID di Indonesia makin baik. Ya, Pak Bambang, ini melibatkan kalau di total berapa jumlah lembaganya dan berapa jumlah orangnya yang harus berkolaborasi? Wah, ini jawaban yang susah, terutama kalau orang, karena orang ini jumlahnya sangat dynamic, bergantung produk atau fokus yang dilakukan. Kalau institusi yang terlibat, ya kalau kami hitung secara kasar itu 50 lebih, ya karena ada yang berasal dari perguruan tinggi, dan perguruan tinggi kan juga tidak hanya perguruan tinggi negeri, badan hukum, ada perguruan tinggi yang negeri yang lain, demikian juga perguruan tinggi swasta, misalkan. Lembaga penelitian, terutama lembaga penelitian yang ada di bawah koordinasi kami, LIPI, BPPT, Batan, dan Lapan, misalkan. Nah, kemudian ada juga dari pihak pemerintah, yaitu dari kementerian-kementerian, terutama kementerian yang punya fungsi regulasi terhadap produk, ya. Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, yang lebih berfungsi nanti sebagai pihak yang melakukan industrialisasi. Belum lagi swasta, belum lagi rumah sakit. Nah, sehingga kalau total institusi 50 lebih, tetapi kalau orang memang jumlahnya sangat pasti banyak bervariasi. sekali ya. Tapi Pak Bambang ini tergantung apa yang menjadi fokus. Ya, ini challenge sebagai fasilitatornya ini bagaimana? Ini karena kolaborasi tadi seperti kita katakan masing-masing punya ego sektoral, kepentingan, dan ini jadi sekarang harus tujuannya sama, visinya sama dengan hasil karya yang jelas dan relevan dan bisa siap dipakai. Apa challenge-nya? Ya, yang pasti dalam konsorsium ini pembagian tugasnya jelas. Siapa melakukan apa dan bekerja sama dengan siapa. Ya. Nah, tentunya kami mencoba menyiapkan anggaran, ya. Anggarannya pun karena ada pemotongan anggaran di kementerian lembaga, ya. Kebetulan anggaran Kemenristek BRIN dipotong sekitar 30%, dari tadinya 2,7 T menjadi 1,8 T, maka kami mencari solusi bahwa pembiayaan atau anggaran untuk konsorsium ini kami ambilkan dari kelolaan dana abadi penelitian yang dikelola oleh LPDP. Nah, dengan total dana 85 miliar ditambah dengan relokasi yang dilakukan oleh LPNK, Lembaga Penelitian di bawah kami, plus relokasi yang untuk perguruan tinggi, maka kita bisa menghimpun kira-kira hampir 200 miliar. 200 nah, dari miliar situ, ya? Hampir 200 miliar. Nah, dari situ kemudian kita tentukan, ya, siapa yang mengerjakan ventilator. Nah, basisnya adalah inisiatif tadi. Makanya tadi saya katakan yang kita lakukan adalah mematching antara inisiatif yang datang dari masing-masing pihak yang bottom up dengan apa yang menjadi kebutuhan di lapangan. Ya, ini yang sifatnya top down. Nah, dari bottom up dan top down ini kita bisa kemudian mengklasifikasi tim yang mengerjakan masing-masing produk. Ya, ada yang misalnya mengerjakan sendiri. Misalkan untuk robot yang melayani pasien, itu langsung dikerjakan oleh ITS untuk keperluan rumah sakit, misalnya Universitas Erlangga. Sehingga itu adalah kolaborasi ITS dan UNAIR. Tapi ada juga yang sifatnya umum, ya, sehingga kerjasamanya tidak hanya antar universitas, tapi juga untuk rapid test, misalkan itu UGM dengan BPPT, misalnya. Baik Pak Bambang, kita break sebentar lagi, tapi ini sangat menarik ya, ternyata
karena ada urgensinya, tiba-tiba semua inovasi, kolaborasi, dan motivasi yang positif untuk menghasilkan ini bisa dikeluarkan dengan baik dengan produk-produk yang jelas. Nah, apa-apa saja produk-produk yang dihasilkan oleh konsorsium ini kita akan tanyakan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya juga masih ditemani oleh Menristek ya, Kepala BRIN Bambang Brojonegoro, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang untuk menangani ya COVID-19 ini telah berhasil memproduksi berbagai macam produk di bawah Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19. Tadi Pak Bambang sebutkan ada 57 produk ya. Ini selain tadi yang sudah disebutkan ventilator dan tentu saja alat-alat testing seperti PCR dan juga rapid test yang memang dibutuhkan di Indonesia. Ini apa-apa saja produknya? Karena kebutuhannya juga kan pasti berbeda-beda. Ada yang misalnya untuk mencegah dan kemudian juga mungkin melakukan testing, screening, pengobatan sampai akhirnya usaha kita semua ya untuk mencari vaksin. Kira-kira apa yang bisa dibanggakan dari hasil produk-produk yang berhasil dibuat oleh konsorsium ini, Pak Bambang? Ya, jadi intinya kita mencoba memenuhi kebutuhan yang urgent untuk penanganan COVID-19, selain kita mencoba untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Jadi itu semangatnya, dan yang ingin saya tegaskan juga bahwa sejak awal kita melakukan upaya inovasi ini, Bapak Presiden dalam beberapa kali kesempatan ratas dan juga waktu launching menegaskan bahwa upaya kemandirian dalam alat kesehatan dan bahan baku obat itu adalah suatu keharusan bagi Indonesia. Sehingga diharapkan tidak hanya selama pandemi COVID ini saja, tapi untuk berikutnya seterusnya kita juga harus membangun kemandirian ini. Dan kami melihat upaya kami lakukan adalah upaya untuk membangun fondasi dari kemandirian tersebut. Nah, khusus untuk COVID-19, produknya memang kita bagi dalam 4 kategori besar. Ya, yang pertama untuk pencegahan. Ya. Nah, untuk pencegahan, selain tentunya yang mungkin sering diberitakan mengenai APD. Ya. APD, memang kita tidak fokus kepada membuat APD-nya karena itu adalah pekerjaan dari industri. Tapi kami mencoba membuat APD yang kualitasnya semakin baik. Misalkan penguatan teknologinya untuk bahannya. Ya. Bahkan kita mencoba bahan, misalnya namanya nanosilver, untuk memastikan bahan tersebut, untuk bahan APD tadi, bisa langsung istilahnya mengusir ya virus COVID-19. Jadi tidak menempel, tapi bisa langsung diusir dengan nanosilver tersebut. Nah, saat ini sedang dalam tahap pengujian, ya, dan tidak lama lagi sudah bisa dipakai. Nah, kemudian ada juga misalkan APD untuk tenaga kesehatan saat ini, keluhan mereka adalah kalau dipakai terlalu panas, ya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan kalau dipakai dalam waktu lama. Nah, ada penelitian yang kami dukung yang intinya adalah bagaimana membuat APD ini lebih nyaman, lebih adem istilahnya, sehingga pemakainya tidak menjadi tidak nyaman. Ya. Ini benar-benar diupayakan untuk kenyamanan. Nah, selain itu yang tidak boleh dilupakan untuk pencegahan, meskipun dimensinya bukan jangka pendek, itu adalah vaksin. Jadi kami ingin menegaskan bahwa tim peneliti di bawah konsorsium kita fokus juga untuk mengembangkan vaksin yang berdasarkan jenis virus yang beredar di Indonesia, dan kita harapkan awal tahun depan kita sudah bisa mulai ya memproduksi vaksin tersebut. Ya, tapi tentunya ini membutuhkan konsentrasi agar vaksin ini bisa ditemukan lebih cepat. Nah, kemudian untuk pencegahan juga kami mendorong adanya suplemen. Ya, nah, tapi sebetulnya suplemen ini berdasarkan bahan herbal ini sudah harus melalui pengujian klinis ya di rumah sakit untuk memastikan bahwa suplemen ini tidak hanya sekedar suplemen peningkatan daya tahan tubuh, tapi suplemen peningkatan daya tahan tubuh terhadap COVID-19 ya. Jadi lebih spesifik terhadap COVID-19. Nah, selain pencegahan, kita sudah menghasilkan beberapa jenis obat dan terapi.
Nah, terapi utamanya yang didahulukan itu adalah plasma konvalesen. Ya, sekarang sudah mulai diuji cobakan, awalnya di 1-2 rumah sakit, sekarang sudah dikembangkan di 20 rumah sakit. Kita harapkan plasma dari pasien yang sembuh dari COVID bisa bermanfaat untuk bisa memperbaiki ketahanan dari pasien yang sedang mengalami COVID-19. Dan sejauh ini hasil penelitiannya menunjukkan yang positif, ya pasien menjadi sembuh karena injeksi atau karena dukungan dari plasma pasien yang sudah sembuh. Ya. Yep. Nah, kemudian untuk screening dan diagnosis, kita mengembangkan baik rapid test maupun PCR test kit maksudnya. Nah, untuk PCR test kit tentunya sudah mulai dipergunakan untuk mendorong lebih banyak lagi jumlah tes per hari yang diminta oleh Presiden, yaitu 10.000 yang saat ini tampaknya sudah terpenuhi. Nah, untuk rapid test kit, ini sangat perlu untuk new normal, ya, karena kedepannya yang namanya screening mungkin tidak cukup hanya dengan termometer, tapi sudah harus menggunakan rapid test. Nah, rapid test ini akan terus diperbaiki, meskipun sudah dihasilkan yang di awal, berbasis antibodi, ini nantinya akan diperbaiki baik kecepatannya, ya, hasilnya, maupun juga akurasinya. Ya, dan ini mudah-mudahan akan sangat membantu upaya screening sehingga new normal ini bisa berjalan dengan lebih lancar. Dan kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah pendukung, alat kesehatan yang bersifat mendukung. Ada mobile lab, ya, yang level BSL 2 yang berbasis dari kontainer. Nah, ini bisa dipindah-pindahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan daerah yang sedang merah, daerah yang menjadi epicentrum, ya. Jadi Dan mobile ini alat ya, laboratorium mobile ya yang bisa laboratorium berpindah-pindah. bisa melakukan PCR test, rapid test maupun tes darah. Jadi ini sangat berguna ketika ada daerah yang mendadak menjadi epicentrum, ya, untuk meningkatkan tes PCR terutama. Nah, kemudian ada juga yang mungkin kelihatannya kecil tapi bermanfaat, yaitu robot. Ya, robot untuk menggantikan peran perawat atau tenaga medis ketika berinteraksi dengan pasien. Sehingga ini bisa mengurangi interaksi antara pasien dengan perawat tanpa mengurangi tentunya perhatian dari pihak rumah sakit atau pihak perawat terhadap pasien tersebut. Nah, ini adalah highlight dari apa yang sudah dihasilkan. Dan kebetulan kemarin kami baru bertemu dengan gugus tugas dan kami berterima kasih karena gugus tugas selain memberikan apresiasi juga siap untuk melakukan pengadaan terhadap berbagai produk yang sudah dihasilkan tersebut. Sehingga kami harapkan produk tersebut bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dan kedua, gugus tugas juga mulai bisa mengurangi pembelian yang impor yang selama ini terpaksa harus dilakukan karena memang suplainya tidak ada. Pak Bambang, ini kan semua tuh dikembangkan dalam waktu 2 bulan ya, jadi lumayan cukup cepat dan menghasilkan 57 produk ini. Ini masih dalam tahap prototype atau memang sudah betul-betul bisa digunakan dan bahkan bisa dikomersilkan saat ini? Atau masih perlu penelitian dan proses yang lebih panjang lagi? Ya, kebetulan yang di-launching yang 57 itu sudah siap istilahnya untuk dilakukan pengadaan atau untuk dibeli oleh pihak yang membutuhkan. Nah, memang yang tadi sebelum sempat saya sentuh adalah ketika kita ingin menghilirkan penemuan kita menjadi inovasi, kuncinya ada di industri. Harus ada industri yang mau memproduksi prototipe tersebut dalam jumlah yang massal, sehingga menjadi produksi yang siap dikonsumsi oleh penggunanya. Nah, kebetulan dalam waktu yang relatif pendek tadi, disebutkan 2 bulan, kita berhasil mendapatkan industri baik BUMN maupun swasta yang kemudian berhasil membuat produk tersebut atau memproduksi produk tersebut dalam jumlah besar. Dan yang menarik untuk ventilator misalkan yang memproduksi ya terpaksa perusahaan yang tidak pernah punya track record di bidang ventilator karena mereka memang tidak di situ bidangnya. Tapi justru BUMN di bidang pertahanan dan juga perusahaan swasta otomotif. Ya, ini menarik, tapi yang penting mereka sadar bahwa dengan kemampuan mereka bisa membuat ventilator. Untuk test kit sudah dibuat oleh Bio Farma dan kita sudah mendapat dukungan dari beberapa industri farmasi yang lain
untuk memproduksi baik rapid maupun PCR test kit dalam jumlah besar. Iya. Kemudian untuk produk lain juga sudah siap. Ya. Makanya gugus tugas siap melakukan pengadaan terhadap 57 produk tersebut. Ya, apalagi kalau produknya yang rapid test ataupun PCR test ya, karena ini yang sangat urgen yang diperlukan saat ini. Dan kita harapkan ya 10.000 itu merupakan minimal ya, basis dari jumlah pengetesan yang kita lakukan. Kita istirahat sebentar Pak Bambang dan tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, Insight with Desi Anwar kita masih ditemani oleh Menristek, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro, dan kita lakukan ini lewat Zoom ya. Tadi Pak Bambang telah menjelaskan tujuan dari adanya konsorsium riset dan inovasi ini untuk bagian dari penanggulangan terhadap pandemi COVID-19, dan berbagai macam produk telah dihasilkan oleh konsorsium ini yang terdiri dari berbagai elemen ya, lembaga perguruan tinggi, badan riset, industri dan lain sebagainya. Dan ini juga salah satu upaya untuk mengurangi impor dari barang-barang penting yang selama ini mungkin kita tidak pernah memilikinya dan tidak pernah bisa ya membuatnya karena biayanya cukup mahal, tapi kita sangat membutuhkannya ya untuk menanggulangi COVID-19. Tadi sudah disebut beberapa produk yang dihasilkan oleh konsorsium ini. Pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator. Di sini kan ada industrinya, nanti ada rumah sakitnya, dan ada lembaga perguruan tinggi untuk menghasilkan berbagai macam inovasi ini. Dan saya lihat satu kunci dari inovasi adalah paten ya, intellectual property right. Ini Pak Bambang, ini bagaimana nanti, apalagi kalau sudah masuk ke ranah komersialisasi, ada mungkin profit dan keuntungan yang diambil dari produk-produk ini bagaimana nanti menentukan siapa yang, dan apakah patennya itu sudah, barang-barang ini sudah ada, dipatenkan lah istilahnya, dan siapa yang berhak mematenkannya? Ya, pertama soal paten dari hasil inovasi, terutama yang berbasis riset, itu memang menjadi tanggung jawab kami di Kemenristek. Memang kami ada unit yang langsung menangani atau mendampingi untuk produk-produk ini mendapatkan hak paten. Dan tentunya tim ini juga langsung mendampingi konsorsium riset untuk COVID-19. Namun tentunya kita harus bedakan antara kebutuhan paten ini dalam kondisi pandemik seperti sekarang dengan kondisi nanti pada normalnya kalau pandemik ini selesai atau paling tidak vaksin sudah ditemukan. Maksud kami adalah ketika dalam kondisi pandemik ini yang paling penting adalah kita bisa memenuhi kebutuhan yang mendesak di dalam negeri ya, untuk alat kesehatan maupun obat ya. Nah, paten itu menurut saya kita fokuskan ketika kondisi pandemik ini sudah berakhir. Di mana ketika kondisi pandemi sudah berakhir, apakah itu rapid test kit atau PCR test kit, itu kemudian ataupun ventilator misalkan kemudian menjadi merek komersial, ya, merek komersial lengkap dengan brandnya yang kemudian diproduksi oleh perusahaan tertentu dan dijual dengan mekanisme distribusi tertentu. Ya. Kalau sekarang kan sifatnya kita adalah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan domestik melalui gugus tugas dan Kemenkes. Dan kemudian mereka melakukan pengadaan, kemudian industri yang ditunjuk, misalkan Pindad yang bikin ventilator, ya, atau ada perusahaan otomotif bikin ventilator, itu kemudian melakukan penjualan langsung kepada pihak pembelinya. Ya, jadi artinya kita belum Ya, Pak Bambang. Tapi penting ini di kemudian hari ya, karena paten sekarang. Ya, ini kalau kondisi mendesak, ya. Tapi kita akan lakukan itu secara lengkap setelah pandemi, sehingga yang tadi saya katakan, kita mulai membangun fondasi industri alat kesehatan dan bahan baku obat. Ya. Ini sudah kita bangun, tentunya akan tidak pas kalau kita lebih fokus pada komersialnya hari ini untuk dengan seolah-olah mencari keuntungan dari pandemi. Kita intinya adalah memenuhi kebutuhan selama pandemi dan kemudian menyiapkan ke depannya intellectual property right dari produk-produk yang sudah dihasilkan.
Baik Pak Bambang, walaupun memang ke depan harus dipikirkan karena industri farmasi ini kan merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan sangat kompetitif. Apalagi dalam Betul. sekarang kan ada istilahnya a race to find the cure ya. Jadi berlomba-lomba untuk mencari vaksin dan untuk Betul. mendapatkan ya. Kalau dari industri pasti ingin menjadi produsen dari produk-produk ini. Tapi Pak Bambang ini bagaimana ke depannya ya? Apalagi yang akan kita lakukan, yang akan kita buatkan yang mengenai produk-produk COVID-19 ini? Ya, jadi yang diluncurkan tanggal 20 Mei kemarin oleh Bapak Presiden, yang 57 produk itu kita sebut tahap pertama. Karena masih ada baik penambahan maupun penyempurnaan dari apa yang sudah diproduksi. Sebagai contoh, misalkan untuk obat, baik yang sifatnya obat herbal terdaftar maupun suplemen, saat ini kita sudah punya suatu prosedur sehingga setiap kandidat herbal atau setiap kandidat substansi yang ingin diuji cobakan itu sudah ada prosedur bakunya, yaitu dengan systematic review, analisa bioinformatika, dan kemudian yang paling penting adalah uji klinis. Ya, sehingga kalaupun nanti keluar suplemen atau obat herbal terdaftar, itu sudah jelas manfaatnya terhadap COVID-19. Misalnya meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Nah, ini akan berlanjut terus karena saya yakin banyak substansi biodiversity kita yang cocok ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Yang kedua adalah yang saya sebutkan tadi, penyempurnaan dari rapid test ya. Karena rapid test ini mungkin sekarang waktunya masih agak panjang, 5 menit misalkan, kemudian tingkat akurasinya masih rendah. Nah, sekarang kita ingin perbaiki sehingga waktu pengujiannya makin cepat, tapi akurasinya makin baik. Ya. Dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dikembangkan oleh BPPT dan beberapa universitas. Baik. Dan kemudian kami juga meminta kepada tim untuk mulai memikirkan produksi atau menginovasi reagen. Ya. Kita tahu dalam konteks uji tes PCR ini, reagen itu adalah substansi yang sangat dibutuhkan dan kadang-kadang kerepotan karena pasokannya mungkin agak terlambat datang atau kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan. Nah, akan lebih baik kalau kita mulai menggunakan reagen domestik. Ya. Nah, itu beberapa yang dihasilkan dan utamanya tetap vaksin. Ya. Kita tetap berupaya agar ada vaksin yang benar-benar ampuh atau cocok untuk virus COVID-19 yang beredar di Indonesia. Jadi Pak Bambang, ada badan oversight sendiri yang memastikan bahwa semua yang diproduksi ini sesuai dengan standar, apalagi kalau kita bicara ventilator dan peralatan laboratorium kan harus memenuhi standar internasional. Nah, ini bagaimana untuk menjaga ya bahwa semua ini memang layak pakai, aman dan sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Nah, disinilah pentingnya kehadiran pemerintah dalam konsorsium. Karena salah satu anggota konsorsium dari pemerintah adalah Kementerian Kesehatan. Mereka lah yang menjadi istilahnya regulator untuk alat kesehatan dan kemudian untuk obat-obatan itu BPOM. Ya. Jadi dua-duanya terlibat di dalam konsorsium ini. Dan tentunya ketika mereka melakukan pengujian misalnya untuk ventilator, mereka tentunya menggunakan standar internasional ya, yang diterapkan di Indonesia. Dan kebetulan kita juga mendapatkan dukungan karena Kementerian Kesehatan bisa melakukan percepatan terhadap pengujian. Karena kalau kita mengikuti jalur biasa dengan asumsi ventilator itu akan diproduksi komersial, biasanya proses pengujiannya akan makan waktu lama. Tapi karena ini tidak komersial, karena untuk memenuhi kebutuhan pandemik, kemudian kedua, memang ini adalah kebutuhan yang mendesak, maka Kemenkes sudah melakukan adjustment sehingga proses pengujian, baik pengujian alat maupun uji klinis, bisa dilakukan dengan lebih cepat. Dan ini sangat membantu, ya, karena kebutuhan itu sekarang, bukan nanti. Ya, sehingga Kemenkes juga menyadari hal itu dan BPOM juga punya perspektif yang sama. Ya. Dan selama ini memang sesuai dengan standar Pak Bambang dan memang ini karena ini masalah kesehatan ya, jadi harus penting untuk di. Ya, memang ketika saya berdiskusi dengan Pak Menteri Kesehatan, Pak Menkes selalu menekankan, Pak Bambang silakan
produksi atau inovasi sebanyak-banyaknya, alat, obat, tapi bagi saya yang paling penting adalah safety. Nah, kami juga sepakat tentunya Safety kalau first, bicara ya. kesehatan, apalagi langsung berkaitan dengan nyawa manusia, maka safety itu harus di atas, harus yang paling utama dan tidak boleh dikompromikan. Iya, Pak Bambang, kita break sebentar lagi, tapi tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Kita masih ditemani oleh Menristek Kepala BRIN, Bambang Brojonegoro. Dan seperti kita ketahui, Pak Bambang ini sekarang mengetuai yang namanya Konsorsium Riset dan Inovasi ya COVID-19. Dan salah satu tujuannya itu adalah mau tidak mau kita harus memproduksi alat-alat kesehatan sendiri supaya tidak tergantung terhadap impor, apalagi kalau alat-alatnya itu sangat mahal. Kira-kira dengan kita memproduksi semua dalam negeri, Pak Bambang, berapa jumlah yang kita bisa hemat dari impor? Ya. Sudah ada bayangan jumlahnya? Ya. Kalau saya boleh mengambil sampel, misalnya dari ventilator dan mungkin juga test kit, ya perkiraan kasarnya, Mbak Desi, kira-kira kita bisa menghemat antara 30 sampai 50%. Jadi misalkan ada harga ventilator yang kalau kita bandingkan dengan ventilator sejenis yang kita impor, itu harganya bisa separuhnya. Ya. Untuk test kit, karena test kit ini memang belum bisa fully 100% domestik, ya karena ada misalnya protein rekombinan yang harus diimpor atau reagen yang harus diimpor, sehingga harganya bisa lebih murah sekitar 30%. Ya. Dan tentunya paling tidak, ya pertama kita bisa mengeluarkan anggaran yang lebih murah untuk mendapatkan alat yang sama dari dalam negeri. Tapi kedua mungkin Mbak Desi yang paling penting, sesuai dengan bidang saya yang asli yaitu ekonomi, adalah kita ingin mengurangi yang namanya defisit, ya baik terutama transaksi berjalan dan juga memperbaiki neraca perdagangan kita. Yeah. Ya, karena kalau kita bayangkan ketergantungan kita terhadap alkes dan obat itu demikian besar, padahal Indonesia adalah market yang besar, 260 juta, dan bagaimanapun masalah kesehatan ini bukan masalah yang cuma muncul sesekali, ini adalah masalah tiap hari istilahnya. Ya, Jadi dan bisa jangka kita panjang ya, bayangkan Pak Bambang ya. ketergantungan yang luar biasa besar dan import yang luar biasa besar. Nah ini yang pelan-pelan harus dikurangi, ya harus ada upaya kita sendiri dari dalam untuk mengurangi ketergantungan terhadap import. Ya, dan siapa tahu ke depan justru kalau kita bisa memproduksinya dalam jumlah yang cukup besar dan barang-barang ini cukup istilahnya kompetitif, harganya kita bisa ekspor juga ya Pak Bambang ke negara-negara lain. Nah itu Mbak Desi, saya terus terang setelah mendalami masalah alkes dan obat ini, ya semacam punya obsesi atau ambisi lah, supaya Indonesia itu bisa seperti India. Yeah. Kenapa India, Mbak Desi? Karena India hari ini itu adalah kalau untuk negara istilahnya negara sedang berkembang, negara emerging, mereka lah paling market leadernya untuk produksi baik obat maupun alkes. Kalau obat mereka luar biasa. Dari obat sampai vaksin maksudnya. Dan harganya juga sangat terjangkau, relatif sangat terjangkau. Internasional, itu kalau ingin menjual produknya untuk negara sedang berkembang dan negara emerging, itu mereka bekerja sama dengan pabrik di India. Nah, kita inginkan karena India itu punya skala pasar yang luar biasa, 1 miliar lebih penduduk, Indonesia harusnya juga bisa berada dalam posisi yang sama, ya meskipun penduduk kita mungkin hanya seperempatnya mereka. Tapi paling tidak kita punya basis yang kuat, tinggal kita membangun ekosistem industrinya yang sampai hari ini memang kurang kuat. Ya, mungkin ekosistem ini kata kuncinya, apalagi kita sekarang kan sudah memiliki bahan bakunya itu ada di Indonesia semua ya. Dan Pak Bambang ini ke depan
Ya, saya lihat ini suatu kolaborasi yang sangat positif dan dalam waktu yang singkat berhasil membuat begitu banyak inovasi dan bekerja sama dengan baik ya selama ini antara institusi yang mungkin agak sulit untuk dilakukan. Bagaimana? Apakah ke depan ini merupakan cara BRIN dalam menjalankan riset dan inovasi ini dengan melibatkan begitu banyak multi institusi? Ya, dari pandemik ini, Mbak Desi, saya mempelajari sesuatu yang sangat berharga, yaitu pentingnya peran pemerintah, ya, sebagai pihak yang bisa menarik inovasi itu untuk muncul ke permukaan dan masuk ke market. Maksud saya adalah, kenapa selama ini para peneliti kita, inovator kita, bahkan industri kita, sepertinya tidak pernah membuat ventilator, misalkan dalam kasus membuat ventilator. Mereka nggak pernah bikin ventilator. Padahal ketika dikasih kesempatan, 2 bulan mereka bisa keluar dengan prototipe, dan industrinya langsung siap memproduksi dalam jumlah besar. Itu artinya kejadian ini adalah karena selama ini tidak pernah ada yang mengatakan ke mereka, tidak pernah ada sinyal di pasar bahwa sektor kesehatan di Indonesia, rumah sakit, itu butuh ventilator buatan Indonesia. Karena selama ini yang terjadi adalah pemerintah atau melalui Kementerian Kesehatan atau melalui rumah sakit langsung membeli ventilator dari impor. Sehingga seolah-olah market ventilator di Indonesia itu tidak ada. Karena 100% diimpor. Nah, begitu pemerintah bilang, oke, saya ingin beli ventilator dalam negeri, langsung bermunculan dan mereka langsung bisa mengadaptasi dalam waktu yang singkat dengan kualitas yang sangat baik. Jadi kuncinya adalah harus ada sinyal demand dari pemerintah. Dan itu sebenarnya sudah ada di undang-undang yang mewadahi BRIN, Undang-Undang 11 tahun 2019, yang tegas menyatakan bahwa pemerintah berfungsi sangat penting untuk menjadi pihak yang melakukan pengadaan di awal. Artinya, kalau kita memproduksi sesuatu, ya kalau nggak ada yang beli istilahnya, ya kita langsung stop bisnisnya karena tidak ada prospek. Nah, agar inovasi Indonesia ini bisa berjalan, mau tidak mau, pemerintah harus yang mengatakan saya akan membeli produk inovasi ini dengan tentunya aturan yang melindunginya. Dan setelah itu, setelah skala produksi tercapai, maka otomatis efisiensi akan terjadi dengan sendirinya. Begitu skala produksinya membesar. Dan dengan demikian kita harapkan ke depannya inovasi Indonesia tidak hanya di kesehatan, tapi di berbagai bidang itu mulai hidup, mulai berkembang. Kalau pemerintahnya responsif, dengan mau melakukan pengadaan di tingkat awal. Ya, jadi ini harus dijadikan new normal ke depan ya, bagaimana kita bekerja sama, berkolaborasi dan membuat ekosistem ini. Kira-kira ini nanti akan seperti itu Pak Bambang, ekosistem disiapkan, diciptakan sehingga akan menjadi model untuk penemuan, inovasi, riset dan teknologi di masa depan di Indonesia? Betul sekali. Jadi pandemik ini mengajarkan kepada kita bagaimana tadi sisi peneliti, rekayasa bisa berkomunikasi dengan baik dengan sisi market atau industri. Sehingga inovasi yang dihasilkan adalah inovasi yang memang dibutuhkan oleh market, oleh masyarakat, dan di sisi lain industri tidak harus capek-capek mencari keluar untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan masyarakat. Mereka bisa melihat bahwa rekan-rekan mereka di dunia penelitian itu sanggup ya menyediakan apa yang dibutuhkan selama komunikasinya clear. Ya, industri harus bilang, saya butuh misalnya ventilator, kualifikasi seperti ini, standar seperti ini. Ya, harus clear bahasanya supaya peneliti dan perekayasa bisa merespons dengan baik. Kalau dua-duanya komunikasinya tidak lancar, bahasanya satu sama lain tidak lengkap, tidak jelas, yang terjadi adalah miskomunikasi dan mismatch. Sehingga akhirnya tidak pernah terjadi yang namanya hilirisasi hasil industri, dan ujungnya peneliti akan selalu mengeluh kenapa produknya tidak pernah diserap pasar. Sedangkan sektor industri akan mengeluh kenapa peneliti Indonesia tidak melakukan apa-apa. Nah, ini kan tentunya bahasa-bahasa yang tidak enak yang harus segera dibereskan dengan pemerintah terjun sebagai fasilitator yang membuat komunikasi dua pihak ini menjadi semakin lancar.
Pak Bambang, ada perbaikan dalam komunikasi dua pihak itu antara hulu dan hilir? Sudah lebih Paling ini tidak satu visi? selama pandemik ini sudah terjadi, dan yang juga menimbulkan optimisme kami, mulai makin banyak perusahaan swasta dan BUMN yang peduli akan investasi di bidang R&D, Research and Development, penelitian pengembangan. Ya. Karena mereka sadar ke depannya, ya, ada pandemik atau tidak ada pandemik, mereka tahu bahwa competitiveness, daya saing dari produk mereka, akan sangat bergantung kepada investasi R&D yang dilakukan. Ada nggak product development yang dihasilkan dari R&D tersebut? Jadi tidak hanya sekedar menciptakan efisiensi, menciptakan harga lebih murah, tapi juga harus bisa muncul dengan produk baru yang memang diminati oleh customer atau oleh masyarakat. Iya, Bambang, ini kan anggaran saya dengar tadi juga dipotong, dan memang anggaran merupakan salah satu dari ini ya, limitasi ya yang kita miliki. Bagaimana kerjasama dengan pihak luar, dengan pihak internasional untuk membesarkan lagi ini anggarannya sehingga produk-produk inovasi ini juga bisa jauh lebih banyak ya yang diciptakan. Ya, tentunya kalau untuk memperbesar anggaran dari APBN sendiri, ya kita tentunya harus melihat pada kondisi anggaran yang ada. Ya, memang tahun 2020 ini adalah tahun yang berbeda karena ada kondisi pandemi. Kami harapkan 2021 kita sudah back to normal, ya, maksudnya anggaran yang dalam besaran yang sudah kita patok waktu tahun ini 2020 yang awal, jadi sekitar 2,7 sampai 3 triliun. Hanya untuk Kemenristek, kan masih ada lagi anggaran penelitian yang menyebar di LPNK, lembaga pemerintah non kementerian, demikian juga di Litbang kementerian. Namun yang akan menjadi fokus kami dalam 5 tahun kabinet ini adalah meningkatkan tadi peran swasta dan BUMN dalam melakukan investasi R&D. Karena itu yang menjadi kunci kesuksesan negara seperti Korea yang bisa loncat dari negara emerging menjadi negara maju karena ekonomi mereka berbasis inovasi. Dan inovasinya itu tidak 100% dilakukan pemerintah, tapi justru 70%-nya itu porsi swasta. Dan swastanya itu memang invest sangat serius untuk R&D yang berujung pada product development. Dan product development itulah yang membuat misalkan produk Korea, contohnya HP misalkan, itu menjadi terpandang seperti sekarang, menjadi salah satu yang paling diminati oleh global customer. Nah, kita arahnya ke sana, bagaimana caranya swasta itu mau invest lebih serius, sehingga R&D ini tidak lagi sekedar bidang yang cukup sekedar ada, tapi R&D itu justru harus menjadi mainstream. Semua Kalau harus mau bisa maju, applicable kalau ya, harus bisa berkembang, diterapkan harus kan. dengan R&D. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Bambang. Ini menarik sekali. Saya lihat ada hikmahnya juga ya dengan adanya COVID-19 ini. Ternyata dalam waktu yang singkat kita tuh bisa melakukan sesuatu kalau ada niatnya, kalau ada sense of urgency-nya, dan kalau kolaborasi ini bisa dilakukan dengan baik. Pak Bambang, terima kasih banyak dan sukses ya. Kita harapkan lebih banyak lagi produk-produk inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Kemenristek dan juga dari BRIN, karena memang kuncinya ke depan bagi Indonesia untuk maju itu adalah mau tidak mau harus berinvestasi ya dalam inovasi dan teknologinya. Sekali lagi Pak Bambang, terima kasih banyak, dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan stay safe. Bye-bye.